one shot on stage. What you got to play? Generic drops for days. Still the people rage. Video, jangan lupa kalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Doni Ramdhani. Jadi di video kali ini gue nggak bakal kemana-mana karena seperti yang kalian tahu di luar itu lagi banyak virus corona. Jadi gue juga jarang keluar rumah. Jadi gue bakal ngejelasin tentang virus corona dan apa gejala-gejala virus corona, apa pencegahan virus corona, dan apa penyebab-penyebab virus corona. Sebelum kalian nonton ke video ini, jangan lupa jempolnya mana, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Nah, jadi yang pertama, apa itu virus corona? Virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, maupun orang dewasa atau lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Kemudian selanjutnya ada gejala virus corona. Gejalanya itu seperti flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun secara umum ada 3 gejala umum yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk dan sesak napas. Jadi kapan harus ke dokter? Segera ke dokter bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang disebutkan di atas, terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita virus corona. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Nah, kemudian ada penyebab virus corona. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Kemudian ada pengobatan virus corona. Jadi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu yang pertama, merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Adapun komplikasi virus corona, pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius seperti pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, akut cardiac injury, akut respiratory distress syndrome, dan kematian. Nah, selanjutnya ada pencegahan virus corona. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada obat atau vaksin untuk mengobati seseorang yang terkena infeksi virus corona atau COVID-19.
Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah hindari berpergian ke tempat-tempat yang ramai, yang sering dikunjungi seseorang. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% saat beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum cuci tangan. Yang kelima, usahakan hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Yang keenam, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang kedelapan, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, demam, batuk atau pilek. Dan jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Terus kemudian ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu yang pertama, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang kedua, periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernapasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP atau pasien dalam pengawasan. Yang ketiga, usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Selanjutnya, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai benar-benar Anda sembuh. Terus sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Terus pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Selanjutnya, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Jadi yang terakhir, gue bakal ngejelasin ke kalian bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan bagaimana cara menggunakan hand sanitizer. Jadi kali ini gue bakal ngasih tahu tutorial cara memakai masker yang baik dan benar. Tapi sorry, gue pakai maskernya yang buat hijab. Jadi caranya itu gampang, cukup ikat talinya saja. Nah kemudian gue bakal ngasih tahu tutorial cara memakai hand sanitizer. Caranya itu cukup mudah, seperti yang kalian biasa lakukan. Cuman ini lebih teliti dan dilakukan berulang-ulang. Jadi cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Pipi, jangan lagi.